Sebagai ciptaan, kita adalah makhluk penyembah. Namun di dalam Taurat diingatkan supaya bertindak tepat dengan menyembah pencipta, Tuhan kita. Bukan menyembah ciptaan, apalagi buatan tangan manusia. Di dalam menyembah, kita juga akan menyembah dengan sepenuh hati. Kita boleh menyembah sepenuh hati karena kita kenal yang kita sembah, yakni Tuhan kita. Dia telah berbuat banyak dan menjanjikan berbagai hal yang baik bagi kita. Lalu kita mengenal siapa diri kita. Selanjutnya, hidup di dalam kesungguhan menyembah Dia. Ibadah akan khusyuk saat yang beribadah, menyembah dengan benar. Baiklah kita jadi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menyembah Tuhan kita, yang nyata dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu Okuli, Bapak, Ibu, anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari tetap hidup dalam kehendak Tuhan. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur 95 ayat 1-11. Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut. Dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Menyembah Allah dengan sepenuh hati itulah menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh membimbing orang percaya terhubung dengan Tuhan kita. Ketakutan, kekhawatiran, keinginan pribadi atau juga kesenangan sering membuat pendengaran batin kita kurang jeli mendengar suara Tuhan. Begitulah bangsa Israel di Meriba dan Masa. Ketika haus, mereka tidak yakin akan kuat kuasa Tuhan. Boleh kita lihat dalam Keluaran 17 ayat 1-7, Bilangan 20 ayat 1-13. Mereka bertengkar dengan pemimpin mereka Musa, sekaligus mencobai Allah. Biarlah kita ingat Tuhan adalah gunung batu keselamatan kita, sebab Dialah tempat berlindung yang memberi keselamatan bagi kita. Bersamanya kita tenang. Allah dan Raja yang mengatasi segala Allah. Kita mengenalnya dari ciptaannya, terutama dari penyataannya dalam diri Tuhan Yesus. Dia bukan hanya menjadikan kita, namun juga menjagai dan menjanjikan hal-hal yang baik bagi kita di dalam kehidupan saat ini, serta di masa depan. Saat kita sujud menyembah, berlutut dengan hati yang hancur, di mana dahi tunduk sampai ke lantai di hadapan Tuhan.
Dia memanggil kita untuk taat kepadanya. Menghormati Tuhan di dalam cara berdoa akan nyata juga dalam sikap hidup sehari-hari, di mana ada ketundukan total kepada Tuhan. Biarlah kita memuji Allah yang besar, yang penuh rahmat. Kita sebagai umat percaya mengingatkan diri sesama untuk setia mendengar serta menghidupi suara Tuhan. Jangan sampai Tuhan jemu terhadap perangai kita, sebagaimana pada masa 40 tahun bangsanya yang disebut sesat hati di padang gurun, di mana selalu mengulang memberontak kepada Dia, dengan sering bersungut-sungut, serta berpaling dari Allah, sampai sepertinya tidak mengenal jalan-jalan Tuhan. 40 tahun bukanlah waktu yang singkat sebenarnya untuk semakin kental mengenal, lalu semakin setia kepada Tuhan. Begitulah kita di dalam pertambahan umur. Jangan semakin jauh di dalam pengenalan akan Tuhan Sang Pencipta. Di sini diingatkan, jangan keraskan hatimu. Semakin hari kita semakin intim dengan Dia, tentunya menyembah Tuhan akan semakin baik. Menyembah Tuhan tidaklah cukup dengan bernyanyi, berdoa, menari baginya, tetapi juga seluruh tubuh dalam segala aktivitasnya menjadi persembahan yang harum baginya. Di dalam segala keadaan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan, memuji dan memuliakannya, yang nyata juga dalam ketaatan, menyembah dalam roh dan kebenaran. Biarlah firman yang kita baca membuat kita semakin bersemangat dan bersuka cita menyembah Tuhan, dan sekaligus senantiasa memperbaharui hidup kita sehingga semakin serupa dengan Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam Kristus Yesus untuk firman-Mu hari ini. Sebagai makhluk penyembah, kami akan memuji dan memuliakan Engkau dengan suara kami, dengan tubuh kami. Biarlah puji-pujian, doa kami menjadi persembahan yang harum bagimu. Hal ini akan nyata juga dalam sikap hidup kami yang selalu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sona
mago warnai mardongan olo-polo. Tapuji mago warnai mardongan surak-surak. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.